Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Kiranti dari jurusan Sastra Inggris angkatan 19A dengan NIM 50319111004. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat saya tentang eksploitasi sumber daya alam dipandang dari pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Jadi, pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan berencana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Secara umum, pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya dilaksanakan dalam rangka menjamin keberlangsungan hidup generasi masa akan datang melalui pemerataan pembangunan. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan, serta diarahkan pada sumber daya alam yang replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unreplaceable, serta mempertahankan kesejahteraan rakyat atau masyarakat yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang akan datang. Sementara, pembangunan berwawasan lingkungan merupakan pola kebijaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk tidak mengganggu keseimbangan ekosistem, yaitu pembangunan yang berorientasi kepada pengelolaan sumber daya alam sekaligus melakukan upaya perlindungan dan pengembangannya. Pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Dalam pelaksanaan pembangunan wawasan lingkungan, terdapat 3 dimensi penting yang harus menjadi pertimbangan. Yang pertama ada dimensi ekonomi yang menghubungkan antara pengaruh-pengaruh unsur makroekonomi dan mikroekonomi pada lingkungan dan bagaimana sumber daya alam diperlakukan dalam analisis ekonomi. Yang kedua, dimensi politik yang mencakup proses politik yang menentukan penampilan dan sosok pembangunan, pertumbuhan penduduk, dan degradasi lingkungan pada semua negara. Dimensi ini juga termasuk peranan agen masyarakat dan struktur sosial dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Dimensi yang ketiga adalah dimensi sosial budaya yang mengaitkan antara tradisi atau sejarah dengan dominasi ilmu pengetahuan barat serta pola pemikiran dan tradisi agama. Ketiga dimensi ini berintegrasi satu sama lain untuk mendorong terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Secara garis besar, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan merupakan pembangunan yang tidak mengabaikan kelestarian lingkungan, menjaga keharmonisan lingkungan dan sumber daya agar pembangunan berkelanjutan bagi generasi masa kini dan nanti dapat ditopang oleh keberadaan lingkungan yang lestari. Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berarti mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi masa yang akan datang untuk mengelola sumber daya guna meningkatkan kesejahteraannya. Di Indonesia diharapkan dapat berkelanjutan, meski dalam kenyataannya pembangunan di Indonesia tak jarang masih lalai dalam memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, mengingat pentingnya pembangunan berkelanjutan, maka diperlukan upaya-upaya yang diharapkan dapat menjadi pembuka jalan dalam mendukung dan melestarikan pembangunan dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia. Terdapat beberapa hal pokok yang penting yang diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber alam yang perlu diperbarui. Yang pertama adalah generasi yang akan datang harus tetap mewarisi suatu alam yang masih penuh sumber kemakmuran untuk dapat memberi kehidupan kepada mereka. Yang kedua, tetap adanya keseimbangan dinamis di antara unsur-unsur yang terdapat di alam. Yang ketiga, dalam penggalian sumber-sumber alam harus tetap dijamin adanya pelestarian alam, artinya pengambilan hasil tidak sampai merusak terdirinya autogenerasi dari sumber daya alam tersebut. Yang terakhir adalah perencanaan kehidupan manusia hendaknya tetap dengan lingkungan dan terciptanya kepuasan baik fisik, ekonomi, sosial maupun kebutuhan spiritual. Baik, segitu bagi saya pendapat saya tentang eksploitasi sumber daya alam. Terima kasih.